orang yang mengikuti iblis itu disebut penyesat apa bukan, Bang? Mengikuti iblis maksudnya apa? Mengikuti iblis. Artinya kita kan dalam ajaran ke anak, kita melarang untuk mengikuti iblis. Kalau Islam, kalau yang mengikuti iblis disebut penyesat. Apakah di agama Kristen sama persepsinya? Ya, maksudnya mengikuti iblis itu artinya dia tunduk melakukan gitu ya. Nah, ya, apa yang dikatakan iblis dia iyakan. Apa yang dikatakan iblis diiyakan? Ya. Loh ya, berarti itu ya tidak boleh. Kalau kita mengiyakan tidak boleh. Berarti penyesat namanya, Bang? Ya. Penyesat. Nah, lalu di Matius 4 ayat 8 itu terus ternyata besti mengikuti iblis. Apakah Yesus penyesat? Di mana itu, Bang, ayatnya? Coba dibaca. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke puncak bukit itu. Siapa yang dibawa iblis? Yesus. Berarti Yesus mengikuti iblis kan? Dia dibawa. Nah, seperti abang bawa saya, berarti saya mengikuti abang kan? Ya, abang dibawa untuk apa? Nah, Oh, suaranya double. Jangan Suaranya loncat. Tadi kita sepakat yang mengikuti iblis namanya penyesat kan? Iya. Kalau dia misalnya gini, mengiyakan tadi kata abang kan, mengiyakan. Kalau mengiyakan misalnya iblis suruh mencuri, ya kita mengiyakan. Nah itu salah. Enggak, nanti loncatnya itu dulu. Tadi kita sepakat yang mengikuti iblis namanya penyesat. Matius 4 ayat 8 di situ menulis berkata bahwa iblis membawa Yesus ke bukit itu. Berarti Yesus untuk apa? Ya kan? Dibawa untuk apa? Nanti sekarang kita cerita jangan, itu kan konteksnya ada tuh, Bang. Abang harus baca Alkitab, nggak boleh begitu. Tak jujur Anda, saya sekarang bukan baca Alkitab. Bukan tidak jujur. Sekarang gini, konteksnya saya balik. Ketika gini, Bang, sebentar ya. Ketika iblis mengatakan kepada Allah, izinkanlah kalau aku kalau engkau sudah mengatakan aku adalah orang yang terkutuk, izinkanlah aku untuk menggoda manusia. Diizinkan oleh Allah. Itu makhluk ciptaan dia. Nah, terus? Ini sekarang apa? Iblis Yesus yang ciptakan? Loh, iblis tuh dalam iman Kristen, iblis itu tidak diciptakan. Gini, abang tenang dulu, Bang. Bangun. Kenapa panik? Tadi kita sudah sepakat. Yang mengikuti iblis disebut penyesat. Setuju kan? Nah, di Matius 4 ayat 8 itu, iblis sudah saya tangkap itu poinnya. Nah, Yesus mengikuti iblis. Berarti Yesus, untuk diapakan? Jujur Anda, nggak jujur gini Anda mau meyakinkan orang Kristen. Bukan, abang logikanya salah. Di dalam konteks itu bahwa yang dilarang misalnya iblis tadi mengiyakan apa yang mau dikerjakan. Contoh, apa sih karya daripada iblis? Mencuri, membunuh dan lain hal sebagainya. Nah, apakah di situ Yesus dalam konteks itu dipaksa atau disuruh berbuat dosa? Kan itu yang perlu dipikirkan. Ya, kita setuju, yang mengikuti iblis berarti penyesat. Yang mengikuti iblis, sehingga iblis itu gini, Bang. Mikirnya nggak boleh begitu. Salah ayat itu. Tidak, abang yang menafsirkannya salah. Tadi ayat itu betul. Tadi Anda setuju yang mengikuti ya, makanya baca ayatnya harus benar, Bang. Di situ dikatakan di ayat itu dibawa oleh iblis untuk diapakan, Bang? Mau ngikuti kan? Yesus ikuti kan? Itu diikuti karena Yesus itu lagi dia berpuasa. Plus, berarti Yesus penyesat. Plus, loncat. Ke ayat selanjutnya. Kok Yesus penyesat? Itu aneh banget. Itu salah. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus sehingga abang bilang sesat? Itu logikanya salah. Anda setuju? Oke. Jadi begini, Bang. Begini. Kalau logika abang begitu, ketika iblis memohon kepada Allah untuk memberikan penangguhan waktu kepada dia untuk menggoda menggoda manusia, itu perbuatan salah apa benar? Apa saja dikasih Allah kalau kita minta, apa saja boleh. Berarti berarti Allah mengikuti iblis. Ini ciptaan dia. Ini gimana logikanya? Loh, sekarang Allah ngikut nggak apa maunya iblis tadi? Sebentar, Bang. Sebentar, ini logika yang sama. Bahwa iblis meminta penangguhan waktu untuk menggoda manusia. Itu permintaannya. Nah, dituruti tidak?
wajar. Enggak dituruti atau tidak? Wajar diikuti mau. Diikuti, berarti Allah ikuti iblis. Boleh, dia penciptanya. Berarti dia sesat. Dia penciptanya. Itulah saya bilang, Bang, itu namanya standar janda. Kalau kemudian permintaan iblis itu mau goda manusia, Allah manut, iya boleh. Oh, itu tidak mengikuti. Kenapa begitu? Mau menipu ajaran. Bukan, kamu yang mau menipu. Kamu yang mau menipu. Kenapa Allah mengiyakan permintaan iblis? Kenapa? Anda setuju yang mengikuti iblis disebut penyesat. Nah, berarti Allah juga. Udah. Berarti Allah juga. Ada diikuti. Loh, dia menuruti permintaan iblis. Sekarang aku tanya, yang mengikuti iblis disebut penyesat apa tidak? Jangan lari. Betul, tadi makanya Allah itu penyesat. Ada diikuti ya iblis? Loh iya, dia mengiyakan apa kata iblis? Mengiyakan, bukan mengikuti. Loh, sekarang maunya iblis tadi menyesatkan, Bang. Maunya iblis menyesatkan. Boleh nggak? Diizinkan nggak? Boleh? Boleh. Berarti manut nggak? Kenapa Anda berbeda? Loh, kok berbeda? Itu nggak beda, itu sama. Makanya logikanya jangan tak bola balik, Bang. Anda jadi penyesat di room ini, jangan. Bukan, semua orang tahu bahwa abang yang salah berpikirnya. Tadi Anda abang udah setua ini, tapi kenapa mikirnya begitu? Nggak usah nyerang pribadi, Loh, tadi kamu bilang saya penyesat. Sekarang dibilang balik kamu menangis. Kamu nih gimana? Udah tua begini cara pikirnya. Ketika tadi abang mengatakan, ya apakah dia ikut itu untuk apa? Aku tanya samamu, yang mengikuti iblis berarti penyesat kan? Iya, penyesat. Sementara yang diikuti oleh iblis, sebentar, tenang dulu makanya. Supaya kita tuh tidak berpikir seperti Islam. Karena abang kan berpikirnya tuh setengah-setengah. Nah, nipu, cuman gitu aja taunya. Tadi kau bilang yang mengikuti iblis berarti penyesat. Apa yang diikuti dari iblis? Apa karyanya? Coba jujur, aku nggak tanya itu. Itu yang bikin abang jadi gundul. Padahal rambutnya keribo, tapi mikirnya gundul. Ini gimana? Apa yang diikuti iblis? Apa yang diikuti oleh iblis sehingga itu adalah perbuatan yang jahat? Apa? Yesus ikuti iblis kan? Nah, itu perbuatan jahatnya di mana? Yesus ikuti iblis ke bukit itu. Gak nyambung teman-teman sekalian. Makanya baca ayatnya itu jangan sepotong-potong, Pak. Ini Alkitab, bukan kitab suci Bapak. Ulang balik pertanyaannya, yang mengikuti iblis penyesat apa tidak? Dia mengikuti apa maksud Bapak tadi kan saya bilang. Nah, gak usah. Itu yang bikin Bapak jadi zaman Nabi juga gitu. gundul. Yang bikin Bapak itu jadi pikirannya itu kacau, Pak, seperti itu. Kecuali di situ misalnya iblis bilang ya bahwa kamu harus berzinah, kamu harus begini, diikutin. Nah, itu baru penjahat. Ada ajaran yang mengatakan tidaklah berzinah orang yang berzinah ketika berzinah dalam keadaan beriman, itu baru, Pak. Itu, coba lihat teman-teman, ya, motong-motong ayat, ya, bikin kesimpulan sendiri. Itulah yang bikin Pak Gun Saleh ini, repot, saudara. Itu, Pak. Makanya baca Alkitab benar-benar. Percaya sama penipu ini, percaya orang Inilah teman-teman ajaran mereka. Coba lihat ini. Lihat ajaran mereka. Baca Alkitab sembarangan.